kasih pemirsa, Olivia Teja masih menemani Anda di Tatap Muka. Kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema hidup 100% lawan corona, cegah narkoba. Kita lanjutkan Pak. Tadi kita terpotong sampai teknologi yang digunakan. Bagaimana dari teman-teman BNN sendiri untuk mendeteksi misalnya ada ladang ganja kah atau seperti apa. Kemudian bagaimana agar daerah-daerah terluar dari Kalimantan Tengah ini sendiri bisa tercover pulau-pulaunya. Baik. Jadi BNN dalam bekerja ini dia tidak single fighter Mbak Olive ya. Tetap kita dengan stakeholder yang lainnya bekerja sama membawa untuk mengatasi masalah ini. Seperti masalah penginderaan jarak jauh. Kita juga punya kerjasama dengan LAPAN, Citra Satelit segala macam ya. Seperti kalau kebakaran hutan juga ini kan kita juga bekerjasama ya. Jadi selama ini kita juga saling super koordinasi untuk itu. Terutama untuk memantau daerah-daerah mungkin di tengah hutan yang tidak tercover oleh indera-indera yang wajar lah ya. Itu bisa aja tidak menutup kemungkinan kan di tengah-tengah itu kita Ya. tidak tahu ada ladang ganja atau seperti apa. Oke, itu dari sisi teknologi. Dari sisi sosial kita juga sudah mau seperti P2M atau pencegahan divisi pencegahan kita setiap tahun membentuk relawan dan sukarelawan anti narkoba. Di rehabilitasi kita membentuk namanya agen-agen pemulihan. Nah ini menjadi mata telinga juga kita, di samping dia memberikan pelayanan kepada sesama masyarakat tentang jangan menyalahgunakan narkoba, dia menjadi spy kita juga. Dia punya keluarga saudara menjadi menginformasikan kalau misalnya ada suatu daerah yang selama ini terindikasi ada mungkin tanaman ganja segala macam. Kalau dengan pengurus adat, pemangku adat atau kita dikatakan di sini MADN atau DAD, adakah kerjasama itu terjalin Pak? Karena kan mereka adalah yang berkenaan langsung dengan masyarakat adat. Sudah. Jadi tinggal secara formal aja nanti akan kita wujudkan dalam bentuk namanya MOU atau kerjasama lah, KSP lah, kerjasama dengan instansi pemerintah termasuk masyarakat. Karena yang selama ini ya kita kearifan lokal, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat ini menjadi leading sektor kita. Karena dengan pendekatan dengan membawa mereka lebih efektif ya. Apalagi kita ada prediksi di Kalteng ini sudah mulai banyak tempat-tempat atau daerah-daerah setelah kampung yang terindikasi jadi narkoba, jadi tempat peredaran penyalahgunaan narkoba. Saya ambil contoh dulu Pak. Untuk Palangkaraya sendiri, ada satu kampung kita sebutkan di sini namanya kan orang sudah tahu semua. Puntun itu adalah menjadi ditulis di situ adalah diduga sarang narkoba. Sepertinya hari ini kelar, besok tumbuh lagi. Hari ini kelar, besok tumbuh lagi. Yang menjadi sumbatan ini di mana sih Pak? Petugasnya kah atau masyarakatnya kah yang tidak teredukasi dengan baik atau seperti apa? Ya jadi memang banyak faktor Mbak ya tentang bagaimana mensikapi kampung Puntun ini ya, yang mungkin selama ini sudah terlabeleng menjadi kampung narkoba lah ya, di betapa bebasnya. Tapi ya itu tadi program kita kan bukan semata-mata untuk memberantas terus ya, menindak itu sudah kita laksanakan. Kita selalu bekerjasama dengan pihak Polda ya, Polda Kalteng, intens melakukan kegiatan. Beberapa hari yang lalu kita laksanakan kegiatan sweeping, penindakan dan sebagainya. Nah terus yang kedua dari pemberdayaan masyarakat ya, kita barusan pagi tadi kami sudah membentuk dan menyumpah atau melantik ya agen pembentukan pemulihan ya. Itu adalah dari tokoh-tokoh masyarakat kampung-kampung Puntun situ di kecamatan Pahadut ya. Dan mereka kita sudah lakukan pembekalan dan kita latih selama 3 hari keterampilan bagaimana dia tentang mengenali seorang korban narkotika, terus kemudian bagaimana dia mengevakuasi atau pertolongan dini terhadap mereka yang terpapar misalnya narkoba. Ada yang sakau mungkin pada masuk saat yang itu. sakau, dia punya koneksi dengan kita langsung, dengan rumah sakit langsung, sehingga dia menjadi kepanjang tangan kita sebagai garda terdepan dalam penyelamatan penyalahgunaan narkoba. Nah ini salah satu program yang kita giatkan. Jadi kita berupaya untuk merangkul masyarakat setempat agar mereka jadi salah satu bagian dari organ ini memulihkan. Yang ingin saya tanyakan Pak, bukan kampung anti narkoba. Sudah teman-teman ini sudah dilatih untuk membedakan bagaimana yang dalam tanda kutip terkena dari narkoba ini sendiri atau COVID.
Karena kan orang pasti takut Pak, ketika ada orang geblak jatuh, orang kan berpikir untuk menolong, ini kena corona atau kena narkoba. Nah tentunya termasuk hal itu, kita sudah latihkan juga, seandainya di lapangan para agen-agen pemulihan mendapatkan kasus demikian, dia akan selalu koordinasi, berarti dia akan melakukan kegiatan tidak langsung APD. Kontak langsung kan, dia memakai APD. Sudah disediakan APD-nya oleh BNN. Kita di rehab kita sudah ada stay untuk itu. Kalau suatu saat dari relawan itu memerlukan, kita siap backup gitu loh. Sudah ada tahapan-tahapan ke sana. Tapi yang paling penting adalah dengan kita memperdayakan masyarakat, artinya kita mengharapkan ada ambil bagian sepenuh. Dia bagian dari itu, mudah-mudahan proses menormalkan kampung ini dari narkoba bisa terlaksana. Dan kedepannya akan kita jadikan pilot proyek jadi program kampung bersinar, kampung bersih narkoba. Ya, kita akan mencontoh seperti di Jakarta itu ada namanya Kampung Ambon, yang selama ini sudah terlabeleng bahwa itu kampung narkoba. Tapi sekarang sudah clear dan benar-benar jadi bersih narkoba. Maka itu menjadi pilot proyek, gitu. Program yang digulirkan di situ apa saja Pak? Selain pelatihan tadi. Selain pelatihan, dari segi pemberdayaan masyarakat, kita akan coba dan kita sudah laksanakan itu kegiatan-kegiatan keterampilan mereka-mereka yang mungkin mantan-mantan pecandu atau keluarga pecandu, daripada dia tetap kembali ke mengkonsumsi narkotika, mungkin karena selama ini tidak ada pekerjaan, nggak ada keterampilan, kita latih seperti keterampilan membuat handicraft ya segala macam. Nah, potensi-potensi yang kita kembangkan, kalau perlu kita latih dan kita modali kerjasama dengan UKM pemerintah, ya mudah-mudahan dia sudah punya mata pencarian baru, dia melupakan kebiasaan. Bagaimana mensugesti atau memberikan pandangan positif kepada mereka ini bahwa melalui UKM, melalui pekerjaan seperti ini mereka juga bisa menghasilkan nilai tambah. Sedangkan misalnya ketika mereka ini dulu sebagai seorang pengedar atau penjual, profit orientednya jelas lebih besar. Meyakinkan mereka ini bagaimana Pak? Ya tentunya di samping kita berikan indoktrinasi, kita kasih contoh. Sudah jelas kalau sudah terkena narkoba itu cuma 2 pilihannya. Kalau nggak dia sembuhkan cuma 1, mati. Itu aja. Apakah tinggal Anda milih? Hidup itu kan memilih kan. Dengan kondisi kayak gitu, oke. Sementara kamu dapat nyaman segala macam, tapi dalam waktu yang singkat. Bagaimana nanti masa depan anak kamu, keluarga kamu dan sebagainya. Tentunya kalau dia waras normal, pasti akan memilih yang lebih Dari teman-teman BNN sendiri selama ini bergerak apa sih Pak yang menjadi faktor teman-teman atau orang di luar sana itu menggunakan narkoba? Coba-cobakah? Atau kelebihan duit Pak? Ya. Karena dia bisa membeli. Kembali ke hasil penelitian tadi Mbak Olivia ya. Jadi kemarin ada 3 jenis dari prevalensi itu ya. Sekali pakai, coba-coba atau rekreasional, terus kemudian edik yang memang sudah ketagihan. Dari persentase ini yang paling banyak, hampir di angka 50% sendiri itu adalah karena sekali pakai tadi, karena pengaruh coba-coba pakai zat adiktif tadi kan, mungkin karena pergaulan dibilang nggak gaul segala macam tadi, nah sehingga dia terjerumus kayak gitu. Nah terus kemudian yang rekreasional itu yang sudah pernah sekali pakai tadi, kelanjutan dari sekali pakai tadi muncul edik. Nah dia mungkin ya seminggu sekali pakai ya. Nah terus yang hampir di angka 30% itu, yang 20%-nya lagi adalah yang memang sudah ketagihan, sudah edik, yang memang ini harus dirawat memang. Kalau nggak dirawat sudah sakau dia. Gitu. Kebanyakan alibi orang, kalau saya baca sendiri, mereka mengatakan bahwa ini untuk contoh pengguna ekstasi, mereka untuk daya tahan tubuh karena mereka ini bekerja. Itu bagaimana kalau dari BNN tetap tidak dihalalkan ini? Yang jelas ini itu kan hanya salah satu alasan dari para tersangka atau penyalahguna itu membenarkan. Karena yang namanya jelas, kalau lihat historisnya itu dulu ekstasi itu diciptakan di Belanda sana sebenarnya pil untuk orang gila itu sebenarnya. Memang untuk penyembuhan orang gila, tapi karena disalahgunakan itulah. Makanya dari sisi bidang apapun namanya penyalahgunaan itu tetap menyesatkan gitu loh ya. Jadi itu yang menjadi topik atensi, bahwa itu hanya sebatas pembenaran saja. Sama dengan untuk doping dan sebagainya itu tetap salah, karena logikanya begini, sama saja kalau misalnya orang pakai ekstasi, ini dari penjelasan dari sisi medis lah ya.
ekstasi atau sabu itu sama dengan tenaga kita yang 3 hari dirangkum dalam waktu sehari, dalam waktu semalam. Apa yang terjadi? Denyut jantung akan semakin kuat, kalau nggak nadinya nggak bisa mengcover, bisa pecah. Oh, itu yang dibilang OD, overdosis, mati dia, gitu loh. Nah, kita bisa bayangkan manusia kan diciptakan sudah sempurna, tapi kalau dipaksa dengan kayak doping segala macam, tetap akan merusak fungsi vital tubuh yang lainnya. Yang jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana teman-teman ini menyatakan seseorang itu benar-benar dia harus direhab ataukah dia masuk dalam ranah pidana? Nah, itu tadi. Jadi prosesnya begini, Mbak. Misalnya ada salah satu tersangka, ya, salah satu indikasi dia apakah penyalahguna atau korban penyalahguna, diawali dari barang bukti, temuan barang bukti yang relatif sedikit. Itu ada namanya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang indikasi penyalahguna, itu ada kriterianya yang barang buktinya sekian. Nah, untuk menentukan apakah seseorang ini wajib direhabilitasi atau memang harus dipidana, adalah namanya tim TAT, tim asesmen terpadu. Itu yang bertanggung jawab adalah, ini salah satu tugas pokok fungsinya BNP ya. Tugasnya adalah bagaimana kita mengasesmen seseorang, apakah seseorang itu adalah dia bagian dari kelompok jaringan ataukah murni dia korban karena penyalahgunaan. Kalau dua-duanya, Pak, dia mafia juga, dia ya dipidanakan juga. Kalau dua-duanya gitu. Kalau dua-duanya berarti itu masih ambigu, berarti putusan dalam TAT itu harus jelas dan lugas. Apakah dia bagian dari kelompok jaringan berarti harus dipidana, apakah dia bagian dari penyalahgunaan atau korban. Tapi intinya gini, Mbak, hasil TAT itu bukan kesimpulan yang mutlak, itu hanya sebatas masukan dari hakim kepada hakim. Oh, hasil TAT mengatakan dia adalah penyalahguna karena dia bukan bagian dari kelompok, dia baru pemakai. Tahunya dari mana? Dari dokter yang sudah memeriksa, psikiater yang memeriksa, termasuk penyidik yang sudah memeriksa apakah dia jadi kelompok jaringan atau bukan. Yang namanya jaringan itu, Mbak, misalnya dia seorang pengedar, dia seorang pengedar, ada bandar, ada pemilik barang. Nah, ini bagian dari jaringan. Makanya kadang bahkan ada bisnis plan-nya, Pak, di situ. Nah, itu bagian dari jaringan. Walaupun nggak make, ya wajib. Ya, apalagi nanti yang namanya bandar itu rata-rata nggak ada yang make, Mbak. Kalau dia make, berarti bisnis mereka akan kacau, otak dia rusak. Bagaimana bisa memanage semua tuh bisnis kan? Karena di sini ada profit oriented yang begitu besar. Begitu besar. Karena dalam teori ekonomi apapun pasti akan mementahkan semua teori ekonomi dalam bisnis narkoba ini. Keuntungan bisa sampai 1000%. Bukan 100% lagi, 1000%. Kalau kan untuk nggak ada teori kan? Kalimantan Tengah sendiri, Pak. Kalau saya tidak salah, mohon dibetulkan. Semakin maraknya corona, semakin juga mereka marak bergerak. Jadi gini, benar, memang ada indikasi ke sana. Karena apa? Dengan corona ini kan, ya itu tadi, kita jadi new normal. Banyak sekali yang kebiasaan selama yang tidak diperbolehkan. Otomatis kan kita dalam penyelidikan dan sidik pun harus membatasi diri sesuai dengan protokol. Tentu ini akan membatasi ruang gerak penyidik atau yang penangkap sini. Mereka akan lebih leluasa. Ini surga bagi bandar kondisi ini. Karena apa? Semakin kita renggang, dia akan semakin merajalela. Memang indikasinya begitu. Data terakhir kita kondisi dengan Direktorat Narkobanya Polda Kalteng, di era pandemi ini increase-nya naik, trennya naik. Yang masuk narkoba paling banyak dari mana, Pak? Daerah mana? Masih Palangkaraya lah, sekitar sini lah ya. Kalau penyuplai? Penyuplai rata-rata dari kelompok jaringan Malaysia sana. Rute jalannya dari Kalbar, Tarakan, ada 3 sumber itu. Kalimantan Timur. Apakah mereka juga tetap menggunakan air karena ketika di darat? Modusnya bermacam-macam. Karena yang jelas yang marak di Kalteng aja. Yang kita tangkap di sini rata-rata cuma darat sama air. Tapi yang terakhir kemarin kan, yang saat ini baru kita TPP juga, barang buktinya 3 kilo ya. Yang kita tangkap di namanya di Kota Waringin sana ya. Nah, kalau untuk Kalteng sendiri, Pak, prestasi terbesar penangkapan narkoba, barbuknya berapa kilo? Di BNN ya, BNN BNN kemarin yang tercatat 3 kilo. Nah, itu akan kita susul TPPU-nya. Karena memang dari kita hasil tracking kita, wah, lumayan benar itu. Kalau untuk ekstasi dan lain sebagainya yang berupa sintetis itu? Apanya? Kuantitasnya? Ya, saat ini yang masih dominan adalah sabu, jenis sabu yang paling marak kita. Nomor 2 ganja, selebihnya ekstasi. Yang masih di ranking teratas. Iya. Oke. Kemudian, Pak, yang ingin saya tanyakan kembali,
ketika saat ini kan teknologi ini marak. Yeah. Kalau dari yang saya baca kemarin ada bagaimana teman-teman dari BNN melihat ini, ada narkoba macam narkotika, bahkan ada narkoba digital kemarin memang sudah dibantah yang melalui gelombang suara, aplikasi idoser.com, idoser audio. Itu kan sempat marak dikatakan bahwa itu narkoba melalui gelombang suara. Bagaimana teman-teman BNNP menanggapi itu? Itu menurut saya itu hoax gitu ya. Berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, termasuk dari sisi ilmiah pun nggak ketemu ya, nggak ketemu, Mbak. Karena tidak ada barangnya. Iya, itu nggak masuk di akal lah. Itu pasti hoax lah itu ya. Berita-berita yang semakin bikin resah masyarakat aja itu. Oke, bagaimana dari teman-teman BNN sendiri menangkal yang namanya hoax seperti ini? Ya yang jelas ya kita ada counter hoax juga, itu kan. Nah kita juga bekerjasama dengan di Polda itu ada divisi cybercrime ya, yang dia bisa take down segala bentuk berita-berita bohong, yang bekerjasama dengan Kominfo segala macam. Kita juga kerjasama dengan mereka juga. Kalau yang untuk sosialisasi sendiri Pak, selama ini kan yang paling marak dan paling banyak adalah di anak-anak sekolah. Adakah target-target lain yang lebih besar daripada itu ke depannya Pak? Dari segi sosialisasi. Yang jelas kita setiap tahun punya target diseminasi informasi itu hampir 50.000 per tahunnya. Jadi 50.000 manusia yang harus tercover menerima pesan-pesan masalah narkotika itu. Nah, khusus untuk anak-anak, kita sebenarnya ada program P4KN itu adalah amanat dari Presiden, Inpres nomor 6 tahun 2019 dan diperbarui Inpres nomor 2 tahun 2020 itu, yang mengisyaratkan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah wajib melaksanakan kegiatan P4KN ini. Nah, salah satu implementasi yang menarik adalah kita akan mencoba nanti kerjasamakan dan implementasikan di Dinas Pendidikan terutama. Sasaran kita adalah kelompok-kelompok masyarakat, siswa-siswa yang di usia dasar, di usia dini. Dengan cara apa? Kita memberikan yel-yel atau memberikan indoktrinasi. Jadi kita memanfaatkan namanya golden age atau usia emas ya, yang setiap hari kita dengung-dengungan tentang bahaya narkoba, terus kemudian kita kampanyekan narkoba sehingga menjadi habit atau kebiasaan dalam diri anak ini yang terekam di bawah memori bawah sadar mereka. Sampai mereka akan tua dan dewasa akan teringat itu. Begitu ada narkoba, muncul penolakan dari diri pribadi. Tetapi apakah mereka ini tidak diperkenalkan, Pak? Atau hanya berupa gambar selama ini dilakukan teman-teman BNN ketika mensosialisasikan? Apakah ada barangnya ini loh, yang namanya misalnya ekstasi, ini loh yang namanya ganja? Kadang kita berikan sampel contoh, karena yang jelas mereka, apalagi sekarang anak juga kritis. Kalau kita cerita aja dianggapnya angin lalu kan. Pasti kita akan berikan contoh, ini loh kayak gini loh, ganja. Ini lo ekstasi, ini lo bahaya-bahayanya yang jelas dari segi resiko yang akan kita indoktrinasikan mereka, sehingga dalam benak mereka, dalam otak mereka sudah terprogram bahwa begitu dengar kata narkoba intinya adalah hal yang menakutkan, memabukkan, mematikan, merusak itu, ya kan? Nah itu yang akan kita tanamkan dan nanti kita akan kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan agar program P4KN itu masuk dalam kurikulum dasar mereka, sehingga akan apakah untuk Kalteng aja atau memang semua? Sebenarnya itu program nasional, tapi untuk implementasinya ya masih sangat sedikit sekali yang mereka untuk merealisasikan. Nah itu kita akan coba jadikan prioritas. Oke. Ketika Bapak bertugas di Kalteng, kemudian bertugas di Maluku Utara dan di tempat lain, itu kan perbedaan geografis Pak, kemudian berbeda juga latar belakang, kearifan lokal setempat. Bagaimana Bapak istilahnya saya bilang di sini, bagaimana Bapak memfamiliarkan program Bapak ini dengan lain-lain tempat seperti ini? Jadi gini, saya tetap mengadopsi dan bagaimana saya mengamati, meniru dan memodifikasi kearifan lokal dalam program-program kita. Ya, seperti kemarin waktu saya di Maluku sana kan, kita akan dengung-dengungkan terutama anak-anak yang TK, anak-anak yang SD itu dengan bahasa daerah sana ya, yang dengan yel-yel setiap dia masuk sekolah atau mau pulang sekolah ada yel-yel ngana, ngoni, tolang semua, tolak narkoba. Nah kemarin di sini kita juga sudah praktekkan. Kalau di sini kan bahasa daerahnya ulun, ikam, terus semuanya tolak narkoba. Nah mereka rupanya sudah mulai tertarik
nanti akan kita sampaikan ke SDD yang lainnya, biar ini menjadi habit yang intinya apa? Kita biar jadikan kebiasaan. Setelah terbiasa akan tertanam dalam benak mereka, begitu muncul narkoba, kata-kata traumatis dalam benak mereka untuk protek. Kalau dulu Mira Santika, Pak. Apa itu? Zamannya Romai Rama kan mereka menggunakan lagu. Lebih familiar Mira Santika. Kalau sekarang Mira Saroso. Mie rasa soto. Oh gitu, boleh juga itu kreatif juga, boleh saya adopsi nanti Mbak, bagus juga. Jadi kan dari mie rasa ikan kan bergeser nih, jadi lebih baik mie rasa soto Pak, lebih enak kan. Kemudian Pak selanjutnya dari program Bapak yang jadi unggulan untuk Kalteng sendiri, selain itu tadi rehabilitasi, masukkan juga di sini. Ya, rehabilitasi intinya kan kita akan mencoba mengintercept demand tadi dengan cara kita sembuhkan. Tapi yang paling penting begini, mungkin juga kita dalam kesempatan ini kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kalimantan Tengah, kita mencoba mendeklarkan lah. Jadi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 itu bahwa terhadap pencegahan peredaran gelap narkotika itu adalah sifatnya wajib seluruh elemen masyarakat berpartisipasi. Nah, kesempatan ini saya sampaikan bahwa apabila ada kerabat, saudara, sonak, famili yang terpapar narkoba, jangan sungkan-sungkan. Sebenarnya hukumnya wajib. Mereka harus lapor ke kita, ke BNN. Dan tugas BNN adalah mengobati. Itu yang pertama. Agar mereka sembuh, agar dia tidak edik, agar dia tidak kecanduan. Yang kedua, kami jamin tidak akan kita pidanakan. Ini namanya voluntary ya. Ada masyarakat yang dengan kesadaran sendiri pengen berobat, pengen menyembuhkan baik keluarganya maupun dia sendiri. Jaminan itu. Sosialisasi ini sudah sampai kemana aja Pak? Apakah sampai ke desa-desa sudah masuk atau hanya di tempat-tempat yang ada dalam tanda kutip? Ya mungkin selama ini sudah ada, cuman coveragenya belum sampai ke lapisan masyarakat ya. Ya mungkin ya saat ini acara talkshow ini juga menjadi sarana kita untuk bisa lebih menyebarluaskan komitmen kita untuk itu. Karena apa? Kita sampaikan bahwa salah satu contohnya gini ya, 1 tahun program kita untuk mencari 40 orang voluntary aja, kok susah. Padahal kita punya pasien di sini yang jelas-jelas penelitian adalah 19.000 pasien kita. Maksudnya nyari 40 aja susah, berarti ada komunikasi yang tidak sampai, ya kan? Yang kedua, masyarakat tidak paham karena tidak sampai komunikasi tadi. Sehingga yang teropini dalam benak masyarakat kalau masalah narkoba itu adalah aib bagi masyarakat. Kemudian itu tugas pemerintah. Nah, dan itu merasa itu tugas pemerintah. Apalagi udah masalah aib, lebih bagus saya tutupi ya, kalau belum biar aib itu saya sendiri, bahkan untuk sampai mengorbankan masyarakat atau saudara kita mati. Padahal itu tadi narkoba itu cuma 2, dia harus disembuhkan atau mati. Kalau di rehab itu ada jaminan Pak dia untuk sembuh? Tetapi jangan dijawab dulu Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Ya.